Halo sahabat FBS, selamat datang di podcast Fakultas Bahasa dan Seni. Bersama saya, Gerard Octavian Pati, dan rekan saya, Anissa Gina, selaku Duta Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, yang akan berbincang-bincang bersama mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa melalui program Hochschule Sommerkurs DAAD tahun 2025 di Universitas Bielefeld. dan sekarang kita sudah ditemani oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, boleh tepuk tangannya nih Kak untuk Kak Jaushan dan juga Kak Alivia. Oke, Kak Jaushan dan Kak Alivia dipanggil apa nih Kak? Saya dipanggilnya Via. Saya Josan. Oke, Berarti Kak Josan dan Kak Via nih Kak. betul, Kak Jaushan dan Kak Via. Oke, mungkin sebelum kita masuk nih Kak, boleh Kakak perkenalan tapi dalam bahasa Jerman nih Kak. Silakan ladies first. Duluan. Gimana? Oh, saya ngomong nama aja ya berarti. Halo, my name is Josan. Ich bin ein Student von an der UNJ. Saya mahasiswa dari UNJ. Ya, Selvia. Ja, also hallo, mein Name ist Alivia Zahra, du kannst mich Via nennen und ich bin auch Studentin an der UNJ. Oh menarik ya ternyata bahasa Jerman ya. Berarti untuk awal-awalnya tuh dia kayak bahasa Inggris gitu. Satu rumpun mereka. Makanya mirip. My name Gerard Octavian Pati. Gak bisa nih fisik Jerman ya. Siap. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Josan ini pernah melakukan praktik mengajar nih di SMA Negeri 6 Jakarta Selatan nih. Dan dia juga aktif dalam berorganisasi. Wah, dan tentunya Kak Via juga nggak kalah keren nih teman-teman. Beliau juga pernah mengikuti praktik mengajar di SMA Negeri 3 Jakarta sebagai guru bahasa Jerman dan juga pernah mengikuti kepanitiaan di kampus. Jadi Kak Via dan juga Kak Josan gak hanya aktif di bidang akademik tapi juga aktif Di kegiatan non-akademik. Betul banget. Yang membangun kepercayaan diri mereka untuk bisa mengambil peluang besar seperti ini, Kak. Oke. Selanjutnya nih Kak, aku mau tanya tentang kabar kakak dulu nih hari ini. Gimana nih kabar Kak Josan dan juga Kak Via? Saya alhamdulillah baik, sehat. Kalau Via gimana? Ya, saya juga alhamdulillah baik, walaupun agak grogi dikit ya sekarang ya. Karena baru pertama kali ikut kegiatan seperti ini. Wah, puji Tuhan ya, semuanya sehat dan bahagia banget. Kalau Kak Gina gimana nih kabar hari ini? Aku kebetulan bahagia banget nih. Sesungguhnya juga senang banget karena kali ini kita bisa membersamai kakak untuk podcast perdana kita kali ini. Betul banget. Oke, selanjutnya kalau dari kakak sendiri perasaan diundang menjadi narasumber untuk podcast perdana kita gimana nih Kak? Saya sih sebenarnya kayak ini saya deserve banget nih sampai jadi narasumber nih. Kayaknya ini banget ya, apa masih biasa aja gitu, nggak kayak belum berhak banget jadi narasumber sebenarnya. Kalau Tavia gimana? Ya, pertama kali baca sih ya pasti kaget gitu. Terus karena saya lumayan tidak biasa berbicara depan umum seperti itu, jadi ya agak perasaan-perasaan grogi, khawatir gitu, takut depan kamera nanti gimana gitu. Kayak gitu tuh. Tapi jujur kakak layak untuk jadi narasumber kita kali ini. Sen mana kestasian diraih itu gak semua orang bisa dapat. Betul. Pokoknya kalian keren. Terima kasih. Oke. Nah, pastinya banyak banget nih yang penasaran gimana sih perjalanan mereka sampai bisa lolos ke program tingkat internasional seperti ini. Bisa dibilang kisah mereka ini tidak hanya inspiratif tetapi juga penuh semangat dan perjuangan. Betul banget. Nah, pertama-tama nih Kak, aku langsung meluncur ke pertanyaan pertama. Kakak udah siap? Siap. Insyaallah siap. Siap banget. Nah, apa sih motivasi kakak dalam mengikuti program ini nih Kak? Apalagi ini program internasional gitu ya. Mungkin kakak bisa dijelasin juga tentang program dari Hochschule Sommerkurs DAAD ini, DAAD, dan juga apa saja yang dipelajari dan bagaimana kegiatan berlangsung di sana. Nah, Mau dimulai dari siapa? Mau Oliver dulu silakan. Ya, oke. Jadi motivasi saya sendiri untuk mengikuti kegiatan ini, tentunya kami sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jerman pasti mau ya
mempraktikkan gitu apa yang sudah kami pelajari di prodi ke negaranya langsung seperti itu. Lalu saya juga berharap dari kegiatan ini saya bisa apa ya, menjadi peluang atau menjadi eee, gambaran gitu untuk selanjutnya studi atau misalkan bekerja di Jerman. Lalu Ya kalau saya sendiri sih memang saya tuh bukan tipe orang yang mau harus 8 semester harus lulus langsung. Enggak juga. Saya manfaatin aja ada kesempatan ini, ada kesempatan itu, ya udah. Maksudnya kan lumayan sebagai masih mahasiswa gitu kan. Nanti kalau udah lulus nggak bisa nih dapat kesempatan-kesempatan ini. Nah, salah satunya Zomerkurs ini, karena Zomerkurs kan memang yang sudah daftar sidang saya udah tidak boleh ikut program ini, jadi harus mahasiswa aktif. Itu salah satunya. Jadi kemarin sempat ditawarin sama dosen, jadi ya oke, tertarik mau coba juga gimana sih rasanya di luar negeri, di Jerman terutama yang culture-nya berbeda, yang kita kan pelajarin dari buku aja nih selama ini. Jadi penasaran juga gimana implementasinya ilmu yang sudah saya pribadi dapatkan dari prodi. Itu sih. Oke. Tentu, betul. Tapi itu betul banget ya, Kak. Karena sebagai mahasiswa tentu peluangnya banyak untuk mengikuti program-program seperti ini, begitu ya. Kalau dari Kakak sendiri nih, kira-kira dapat info untuk mengikuti beasiswa ini dari mana nih, Kak? Apakah mencari sendiri atau tadi seperti yang Kakak bilang ternyata dari dosen gitu ya? Kalau dari Kak Via sendiri gimana nih, Kak? Iya, kebetulan diberitahu dari dosen juga. Terus biasanya sebelum nanti dilaksanakan pembukaan pendaftaran dari DAAD itu nanti dari DAAD sendiri akan mengadakan webinar untuk kegiatan ini khusus gitu. Jadi bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia sih. Jadi dari seminar itu baru kita bisa mendapatkan info-info lebih lanjut tentang DAAD ini. Oke. Oke. Selanjutnya nih, kami juga penasaran. Gimana sih proses seleksinya hingga akhirnya nih bisa lolos ke tingkat Eropa, Kak? Seperti apa tahap-tahapannya dan juga tantangannya yang dihadapi selama proses seleksi? Oke. Untuk seleksi sebenarnya kita tahapannya itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi kita hanya seleksi dokumen. Nah, apakah dokumen itu diseleksi 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu rahasia dapurnya DAAD. Kalau yang kita kemarin tuh apa aja dokumennya, Pi? Kemarin itu syaratnya dulu atau dokumennya dulu nih? Oke, syaratnya dulu deh. Ya, syaratnya itu seluruh mahasiswa tidak terbatas prodi apapun di seluruh Indonesia, lalu harus memiliki sertifikat bahasa Jerman setingkat B1 dan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Namun kalau misalkan sertifikatnya B2, sertifikatnya levelnya B2 itu boleh sekitar 2 atau lebih mungkin sepertinya. Lalu juga harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan sudah menyelesaikan 2 tahun perkuliahan gitu. Jadi biasanya diikutinya oleh mahasiswa dari semester 5 atau semester 7 gitu. Oke, Syarat kalau dokumennya hasil sendiri iya betul. Dokumen kan tadi ada yang disebut ya sertifikat bahasa ya. Itu sertifikatnya ada beberapa lembaga yang memang menaungi sertifikasi bahasa Jerman ya. Salah satunya Goethe Institut. Nah, Goethe ini kita kemarin ambil dari sertifikat B1-nya Goethe Institut. Tapi memang ada yang beberapa jenis sertifikat lain, tapi intinya itu bahasa Jerman. Lalu ada ini CV, itu pasti ya, seperti biasa apply apapun bisa pakai CV. Lalu CV-nya dalam bahasa Jerman, full bahasa Jerman dengan format yang biasa di Jerman gunakan, apa ATS ya, harus CV ATS segala macam. Lalu ada motivation letter. Motivation letter ini ya isinya seperti alasan kenapa mau ikut, nanti ada pilihan kampus yang ingin didaftarkan. Jadi kita ini sebenarnya tidak pilih satu kampus, tapi oleh pihak DAAD-nya di website mereka itu diberikan pilihan-pilihan kampus mana aja yang buka itu di seluruh Jerman. Mungkin ada puluhan atau mungkin ratusan ya. Dan itu dengan subjek yang berbeda-beda. Ada bahasa Jerman untuk fokus kebahasaan ya maksud saya. Ada yang bisa nyerempet ekonomi atau sejarah dan lain-lain dengan tingkatan bahasa yang berbeda-beda. Nah, kenapa sertifikat bahasa itu wajib, paling penting ya? Karena memang kayaknya semua kursus yang disediakan di semua kampus dari DAAD ini
itu semua berbahasa Jerman pembelajarannya. Saya sendiri kurang yakin juga sebenarnya, tapi saya belum menemukan ada kursus yang bahasa Inggris sih. Pas saya daftar kemarin tuh nggak ada yang bahasa Inggris, semua full Jerman. Berarti untuk pengaplikasiannya untuk universitas itu sebenarnya sudah disediakan gitu. Sudah. Berarti apakah Kak Josan dan Kak Fia ini aplikasikan semua CV-nya dan motivation letter ke semua universitas atau hanya Beberapa pilihan. Jadi sebenarnya itu tuh pendaftarannya hanya satu jalur. Jadi kita mendaftarnya tuh ke DAAD dulu. Baru mungkin nanti DAAD yang meneruskan ke universitas-universitas yang kita pilih. Nah, universitasnya itu sendiri dibatasi 3 pilihan. Seperti itu. Jadi kemarin sih kami pilihan pertama semua, keterimanya di universitas pilihan pertama. Iya. Berarti langsung dapat. one shot nih, one shot, one kill. Tapi kakak pilih universitas yang sama kak? Iya. Oh. Kemarin tuh yang daftar tuh bukan kita berdua aja sebenarnya, dari prodi itu ada berapa, 6 apa? 6 orang. 6 orang ya. Kita tuh sebenarnya bikin satu file Excel biar tujuan Unive kita nggak tabrak-tabrakan, jadi nggak saingan gitu kayaknya. Cuma waktu detik-detik terakhir tuh saya berubah pikiran. Ya di Excelnya saya kan udah ngisi gitu kan. Oke, nggak ngelihat, mereka juga ngelihat nggak ada yang sama nih Bu ya. Pilihan 1, 2, 3 mungkin ada yang sama tapi 1 yang ada. Saya berubah pikiran dan saya salahnya tuh saya nggak ngecek Excel dulu sebelum submit. Nah, setelah diubah urutan pilihan kampus saya. Dan ternyata pilihannya sama dengan Arifia, kampus pertamanya. Jadi kita sebenarnya saling saingan juga. Dan alhamdulillahnya malah keterima dua-duanya sih. Wah, berarti puji Tuhan banget ya, ternyata dua-duanya lolos nih. Jadi nggak ada semacam perdebatan batin. Iya. Takdir. Kalau lolos 1, 2 kan repot juga. Berarti emang kakak dan kandidat lain ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang tidak terlalu Kompetitif gitu. betul. Dia motivasinya agak sehat. Kompetitifnya sehat. Iya, kompetitif sehat. Iya karena kan bareng-bareng ya. Iya itu berarti kompetitif yang sehat begitu. Betul. Aku baca-baca di CV-nya Kak. Aku baca CV-nya Kak Josan nih, dia itu dapat sertifikasi A1 ya Kak ya? B1. Oh, B1. Kalau sertifikasi Kak Fia gimana? Iya sama, saya juga B1. Mungkin karena itu persyaratan berkarir. Kalau tadi ya minimal B1 untuk dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya. Dan memang sertifikat itu sebenarnya program dari prodi kita juga. Jadi di semester berapa kemarin? 6 ya? 7. Oh, jadi diwajibkan. Jadi diharuskan untuk ikut program sertifikasi karena memang untuk jenjang karirnya emang ini kepake banget. Betul sih. Sertifikat kebahasaan tuh emang akhir-akhir ini lagi dicari banget gitu ya. Apalagi kan kakak selain bahasa Inggris gitu ya, maksudnya bahasa lain dan tentunya sangat menunjang juga. Betul. Dan prodi juga baik sekali ya menyediakan untuk uji sertifikasi. Iya betul. Oke. Ada kesulitan nggak kak dalam proses pengambilan sertifikasi bahasa gitu? Dari Via mungkin mau menjelaskan bagaimana prosesnya. Nggak ada sih, cuman karena semester kemarin itu benar-benar lagi hektik banget. Jadi ngebagi waktu antara belajar terus siap-siap untuk ngajar gitu kan, PKM gitu. Jadi agak susah gitu ngebaginya. Gitu aja sih. Karena harus banyak kegiatan yang waktunya bareng. Tapi untuk proses sertifikasinya sendiri sih cuma ya kayak UAS kita di prodi aja sebenarnya. Jadi UAS kita di prodi itu sebenarnya formatnya itu format ujian sertifikat. Jadi mirip-mirip. Jadi udah terlatih gitu. Udah terbiasa. Mungkin capeknya aja sih karena seharian ya. Iya, seharian harus full dari pagi sampai sore ya. Iya, sebenarnya sih nggak seharian ya. Karena saya sendiri dapetnya siang. Cuma yang dapetnya pagi siang agak repot karena harus ujian berbicara dulu kan pagi. Nah di itu tuh dijadwalkannya beda-beda. Jadi dia sendiri tuh pagi, kalau saya tuh agak siang. Nah nanti ujian tulisnya baru bersama-sama seperti itu. Itu sih yang bikin repotnya di situ. Nunggu dan memang. Berarti dari tes itu yang paling menantang tuh di speaking berarti ya? Tergantung orang. Kalau saya jujur malah capek tes nulis ya. Tes nulis tuh Yes. tes nulis apalagi tes reading ya. Itu teksnya panjang-panjang banget, bahasa Jerman semua kan, aduh pusing gue itu sih. Passion ya. Ya kan kalau tes bahasa kan mungkin semua tes bahasa yang dibagi empat
apa namanya Kategori. ya, speaking, listening, reading sama writing. Bahasa Jerman juga sama kayak gitu. Mata kuliah kami pun seperti itu sebenarnya, dipisah 4 kebahasaan nih. Jadi udah terlatih banget. Udah berarti dari semester 1 lu udah siap di tuh sertifikasi. Oke, selanjutnya nih Kak. Dari Kakak sendiri, kira-kira ada niatan untuk pergi ke negara lain gitu nggak? Iya, saya dikasih kesempatan ya untuk pergi ke suatu negara. Ada zaman nih, negara-negara lain yang ingin dituju gitu. Alasannya boleh juga nih, kenapa nih? Saya sendiri kalau boleh bilang, saya dari dulu ya, dari SMA itu tertarik ke Austria. Karena nonton film. Film apa tuh Kak? Aduh, saya lupa judulnya, pokoknya yang 99, apa tuh? Di Langit Eropa, pokoknya itu deh pokoknya. Film Indo. Iya, film Indo. Oke. Iya. Dia Itu. iya. Karena latar negaranya di Austria, di Wina tepatnya. Jadi saya lumayan tertarik karena kebetulan juga Austria kan memakai bahasa Jerman kan untuk komunikasinya. Oh, jadi Kakak udah punya basic bahasanya gitu ya? Lumayan, iya. Soalnya dari SMA saya udah belajar bahasa Jerman kebetulan. Jurusannya ada masa pelajarannya. Kebetulan saya jurusannya bahasa, seperti itu. Keren ya. Iya, Itu sudah siap memang, sudah betul. matang. Sudah passion banget di bahasa ini gitu. Oke. Berarti tinggal berangkatnya aja nih ke Austria. Betul. Kalau Ajausan gimana nih? Kalau saya sih mungkin tetangga-tetangganya Jerman sih saya tertarik juga sih. Apa tuh Kak? Belanda? Saya lebih tertarik Prancis ya. Tapi belakangan ini Prancis nih lagi agak chaos juga nih kelihatannya nih. Nah, sebenarnya Prancis tuh saya tertarik sedikit karena memang dia kan sering muncul di film-film segala macam ya. Paris tuh kan sering banget dijadiin latar. Jadi sebenarnya tertarik aja sedikit gitu kan, dengan mereka juga kan budayanya 11-12 sama Jerman. Maksud saya secara demografi tuh orang-orangnya itu banyak imigran. Nah itu kan budayanya nyampur-nyampur semua tuh. Nah itu saya tertarik sama asimilasi budaya tuh, kelihatannya menarik sama kayak Jerman. Tapi kalau dibilang basic bahasa Jerman tadi, kalau Alvia kan bahasa ya, kalau saya sih enggak ada sih, nol banget saya pas masuk. Kayak Kak Ajausan di SMA jurusannya apa nih? IPA. Nol banget kalau bahasa tuh. Cerita sedikit karena saya juga di IPA saya. Tapi gak apa-apa, kita suka menantang diri. Kita berani ambil resiko. Betul. Belajar hal baru. Berarti Kak Ajausan ini udah punya basic-basic dari bahasa Prancis gitu. Je m'appelle. Kalau bahasanya jujur saya belum belajar ya, belum. Kayak menarik gitu. Kelihatannya agak unik. Agak sulit gitu. Sulit ya, karena anak-anak tuh kalau saya dengar secara pribadi juga, memang bahasa Prancis itu ada serak-seraknya seperti itu. Serak-seraknya sering bilang. Aduh, boleh dicoba mungkin Kak serak-seraknya? Enggak ya, jangan ya. Boleh ya. Tidak. Boleh. Oke, boleh nih. Langsung aja Kak. Selanjutnya. Selanjutnya tentunya ya dalam proses perjuangan ini pastinya ada dukungan nih dari keluarga, dari teman, atau mungkin dari orang kesayangan. Kira-kira mereka semua itu memberikan dukungan atau sempat ragu nih Kak? Boleh banget diceritain. Kalau saya sih awal yang saya cerita itu ke orang tua ya pasti ya. Ke mama tuh bilang, ini saya bilang ada beasiswa. Cuma memang kan sistem beasiswanya reimburse ya. Jadi kita memang harus modal dulu. Mama bilang nanti setelah di reimburse nutup semua nggak biayanya katanya. Karena kebetulan saya dari keluarga yang menengah ke bawah ya, bisa dibilang bukan keluarga yang mapan. Jadi kalau untuk beasiswa reimburse-nya harus mikir-mikir dulu nih nanti ketutup apa enggak pas berangkat. Tapi kata mama oke, setelah saya berikan rincian biaya segala macam itu oke, masih bisa. Dan mama dukung 100%, silakan fokus aja ke persiapannya, untuk urusan yang lain biar orang tua yang mikir. Dari teman-teman juga, terutama yang kandidat lain yang kemarin daftar, kita saling support, saling bantu gimana persiapan untuk dokumen-dokumen, penerjemahan segala macam. Dari dosen, apalagi dosen yang dorong untuk ikut gitu kan. Awalnya saya ragu mau ikut, tapi dosen agak persuasif dan maksa dikit gitu kan. Ayo ikut. Akhirnya daftar juga kan.
ya memang lingkungan alhamdulillah mendukung semua sih. Puji Tuhan kalau gitu. Kalau Kak Fia gimana? Kalau saya alhamdulillah dari keluarga terutama sudah mendukung secara finansial maupun eh apa ya nanti untuk belajar di sana. Terus juga sebenarnya karena tadi balik lagi karena sibuk kan semester 7 kemarin sebenarnya ada kepikiran hampir menyerah gitu. Sekitar seminggu 2 minggu sebelum pendaftaran berakhir gitu kan. Karena banyak berkas-berkas yang belum disiapkan gitu. Tapi orang tua bilang ya coba aja dulu gitu. Ya udah akhirnya ya udah dicoba dan akhirnya ya alhamdulillah gitu kan. Setelah dicoba ya. Alhamdulillah Kak Yani masih untuk meneruskan ya walaupun sedang dalam keadaan meltdown. Karena lagi fake banget ya semester 7 ya berarti kakak siapannya. Betul. Dan memang memiliki orang tua yang sangat sportif itu juga suatu privilege. Temen juga kak, tadi kita temennya juga Iya teman-teman di circle nih. mendukung tadi ya yang di grup. Iya. Yang grup ada yang berenam itu yang kandidat-kandidat itu ya, kayak contohnya misalnya kita butuh dokumen ini untuk diterjemahkan nih ke bahasa Jerman, kita cari penerjemahnya siapa, kita sharing-sharing dapat, dan untuk apa berkasnya dikirimkannya dengan segala macam harga segala macam tuh kita komunikasi terus lah. Jadi saling bantu kalau misalnya ada yang kesulitan, misalnya ada yang ngurus kan dokumennya kemarin apa aja Bi yang harus diterjemahin tuh, Ijazah ijazah sekolah gitu kan. Ya intinya saling support sih. Bagus ya. Aku juga ikut bangga dan terharu nih tadi ngedengerin ceritanya Kak Josan dan Kak Fia. Aduh, mau nangis saya. Temenin sesupport itu. Hari Keren. Mungkin kita bisa juga menjadi temannya Kak Kalau ya. Kak Josan dan Kak Fia nih, ayo pasti bisa. Amin. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih Kak, tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya, karena bisa mewakili Universitas Negeri Jakarta, apalagi di kancah internasional gitu ya. Nah, boleh dong Kak, ceritakan gimana sih perasaan Kakak telah mewakili Universitas Negeri Jakarta gitu. Perasaan saya ya bangga, pasti ada ya bangga karena bisa bawa alma mater UNJ ke Jerman. Dan sebenarnya ini udah bertahun-tahun ya kita program studi bahasa Jerman tuh melakukan pendaftaran ke beasiswa ini, dan tahun lalunya juga ada, dan saya bangga sebagai perwakilan untuk bawa UNJ tahun ini ke program beasiswa. Pasti bangga sih. Ya itu grogi dikit ya nanti gimana bisa apa enggak gitu, agak pressure dikit dari teman-teman dari keluarga bilang ayo semangat bisa keren banget justru agak mana ya takut jadinya takut kayak ngebawa beban ekspektasi. Udah mewakili WNJ pasti pintar banget nih gitu. udah gue bisa. Aduh, Jangan rendah gitu Kak. kita semua pintar karena kita bisa menginjakan kaki di UNJ. Tuh Kalau Kak Fia gimana? gimana nih? Ya tadi sama kalau lebih bangga udah pasti. Terus ya itu deh pressure dikit gitu dari lingkungan gitu kan. Karena ya terlebih karena saya hidup di lingkungan yang bisa dibilang kurang lah kalau masalah seperti itu gitu. Jadi ya agak pressure ada sih pasti. Tapi tetap bangga. Karena memang pressure dari ekspektasi itu memang pasti selalu ada. Apalagi kalau udah sampai di tag di Instagram lah. Aduh, takut ya Kak. Terus selamat ya. Wah itu sih udah hal yang umum tuh. Ucapin selamat di Instastory namanya. Instastory. Membawa ekspektasi. 3 tingkatan univ lagi. Univ ada ini ada aduh. Pressure di mana-mana ini. Oke, ternyata memang keren banget ya. Ternyata ngobrol bareng Kak Josan dan Kak Fia memang benar-benar membuka wawasan dan bikin semangat banget Kak. Dan sebelum kita tutup, boleh nih Kak, kasih kalimat penutup untuk mahasiswa baru di UNJ dan mahasiswa-mahasiswa yang semester awal supaya mereka ini semangat dan mau nih untuk mengambil peluang besar gitu Kak. Siapa dulu men? Alfia. Iya dulu. Kalau dari saya buat mahasiswa baru, program yang ada di
program studi kamu, di program studi kalian, program kampus apapun itu yang sekiranya bermanfaat, ambil aja, lakuin aja. Jangan maunya saya orangnya pendiam, takut nggak bisa, takut gagal. Udah jalanin dulu. Urusan struggle di tengah-tengah semua orang juga kayak gitu. Jadi jangan sampai privilege sebagai mahasiswa itu terlewat dengan sia-sia. Itu aja. Kavia gimana di versi Kavia? Kalau versi saya untuk mahasiswa baru, yang penting coba aja dulu, usaha dulu, jangan merendahkan diri dulu, karena kita semua pasti bisa. Cuma mungkin kalau bilang nggak bisa mungkin karena usahanya yang kurang mungkin. Yang penting itu apapun kesempatannya, apapun peluangnya, coba ambil dulu. Karena rezeki nggak ada yang tahu, sama seperti saya. Karena rezeki nggak ada yang tahu. Jadi gitu. Jangan menyerah dan tetap semangat belajar. Oke, tetap semangat. Keren banget nih kalimat nutupnya nih. Oke, terima kasih banyak nih Kak. Nah ini dia teman-teman bincang-bincang kita hari ini bersama Kak Josan dan juga Kak Via. Semoga cerita mereka bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru yang sedang merintis mimpi di Universitas Negeri Jakarta. Betul banget. Terima kasih banyak untuk Kak Via dan juga Kak Josan yang telah memberikan waktunya untuk menjadi narasumber kita di podcast perdana FBS UNJ. Dan jangan lupa pantengin terus podcast FBS UNJ karena akan ada banyak kisah seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tetap semangat, Tetap berkarya dan jangan takut untuk melangkah lebih jauh. Terima kasih kata-kata.